Kalau kita ngomongin startup, gambaran di kepala kita kan biasanya sama ya. Sekelompok anak muda brilian di Silicon Valley, punya satu ide software keren, modalnya ya seadanya gitu, dan fokus mereka cuma satu, bikin produk. Mereka nggak perlu pusing mikirin, infrastruktur. Mau bikin aplikasi berbagi foto? Gampang. Servernya tinggal sewa dari Google atau Amazon. Butuh sistem pembayaran? Tinggal pasang aja. Logistik udah ada yang ngurusin. Model bisnis ini kan yang selalu dielu-elukan, yang namanya asset light. Tapi pernah nggak kepikiran, gimana kalau semua kemewahan itu nggak ada? Gimana kalau Anda beroperasi di pasar di mana katakanlah alamat rumah aja nggak bisa diandalkan, sistem pembayaran masih ribet, dan nggak ada satupun jasa kurir yang bisa dipercaya? Nah, pertanyaan itu persis yang jadi inti obrolan kita hari ini. Kita akan kupas tuntas bab 2 dari buku Out Innovate, yang judulnya Foster the Full Stack. Buku ini kan secara khusus ngeliat para inovator di luar Silicon Valley. Penulisnya nyebut mereka frontier innovators. Dan aturan main buat mereka ini beda total. Bagi mereka, sukses itu bukan soal jadi ramping atau fokus sama satu hal. Justru sebaliknya, sukses seringkali berarti harus membangun semuanya, sendirian, dari nol. Jadi kita akan bedah bareng-bareng, kenapa ini jadi keharusan, gimana cara mereka melakukannya, dan yang paling menarik, gimana strategi nekat ini malah jadi senjata rahasia mereka. Oke, untuk melihat langsung seperti apa kenekatan ini, kita coba lihat satu contoh ya. Kita terbang ke Brazil. Di sana ada sebuah startup namanya Guia Bolso. Idenya sebenarnya sederhana banget. Mereka mau bikin aplikasi manajer keuangan pribadi atau PFM. Mirip-mirip lah sama aplikasi Mint yang sukses besar di Amerika. Simple kan? Tapi mereka langsung mentok di masalah pertama yang super fundamental. Betul. Aplikasi kayak gini kan intinya harus bisa narik data transaksi langsung dari rekening bank pengguna secara otomatis. Di Amerika, udah ada perusahaan pihak ketiga kayak Yodlee yang jadi jembatan antara aplikasi dan bank. Nah, Guia Bolso mikir di Brazil pasti ada juga yang mirip. Ternyata Nggak ada. kosong, sama sekali nggak ada. Disinilah mereka dihadapkan pada pilihan pertama yang menentukan segalanya. Jadi mereka harus gimana dong? Menyerah atau... Nol, seluruh lapisan teknologi penghubung ke bank-bank di Brasil. Dan ini bukan proyek iseng loh. Kayaknya nggak mungkin iseng sih. Berapa lama itu? Prosesnya butuh waktu lebih dari 1 tahun. Dan sumber dayanya luar biasa besar. Kenapa? Karena setiap bank punya sistem keamanan dan protokol yang beda-beda, super rumit, dan banyak diantaranya nggak mau kerjasama. Jadi ini bukan cuma soal coding, tapi juga lobby dan negosiasi yang alot banget. Bentar-bentar, ini kan gila. Jadi cuma untuk bisa menjalankan fitur dasar aplikasinya aja, mereka harus habiskan setahun lebih buat bangun infrastruktur yang sama sekali nggak kelihatan oleh pengguna. Itu baru langkah pertama loh. Persis. Dan setelah masalah koneksi bank ini beres, mereka ketemu tembok kedua, skor kredit. Di Brazil waktu itu, sistem skor kredit sangat primitif. Pilihannya cuma 2, Anda pernah gagal bayar atau tidak. Udah, informasi sesederhana ini kan sama sekali nggak membantu. Nggak ngasih gambaran apa-apa ya? Sama sekali. Jadi solusinya, ya lagi-lagi Guia Bolso bangun sistemnya sendiri. Mereka menciptakan apa yang disebut indeks kesehatan finansial dari nol. Oke. Jadi mereka sudah bangun konektor bank, bangun aplikasi PFM, terus bangun sistem skor kredit sendiri. Ini udah 3 bisnis dalam satu. Apa udah selesai? Belum, justru dari situ muncul masalah logis berikutnya. Setelah pengguna tahu skor kredit mereka bagus, mereka pasti pengen apa? Dapat pinjaman dengan bunga yang lebih baik kan? Tepat. Tapi sekali lagi, di Brazil nggak ada marketplace online yang efisien buat menghubungkan mereka. Jadi, bisa ditebak apa yang Guia Bolso lakukan. Jangan bilang mereka bikin bisnis pinjaman juga. Mereka bikin bisnis pinjaman juga. Mereka meluncurkan produk pinjaman dan membangun marketplace sendiri untuk itu. Jadi, kalau kita rekap ya, untuk bisa nawarin satu produk inti, yaitu aplikasi manajer keuangan, Guia Bolso pada dasarnya harus bangun dan jalanin 4 bisnis terpisah. 4. 1. Infrastruktur koneksi bank, 2. Aplikasi PFM-nya, 3. Platform skor kredit, dan 4. Marketplace pinjaman. Nah, inilah yang kita sebut pendekatan vertical full stack. Bagi mereka, ini bukan pilihan strategis yang keren. Ini soal bertahan hidup. Ini kedengarannya heroik, tapi juga
Jujur aja terdengar kayak mimpi buruk. Resikonya kan gede banget. Saya nggak bisa bayangin satu startup nyoba ngerjain 4 hal sekaligus. Sebagian besar investor pasti lari deh. Masa iya semua founder harus senekat ini? Pasti ada cara mikirnya kan, kapan harus bangun semua dan kapan harus cari jalan lain? Pertanyaan bagus sekali. Dan penulis buku ini nawarin kerangka berpikir yang sangat praktis untuk itu. Ada 3 pertanyaan kunci yang harus dijawab. Pertama dan yang paling dasar, apakah ekosistem yang ada memiliki infrastruktur yang Anda butuhkan? Dalam kasus Guya Bolso, jawabannya jelas enggak. Nggak ada konektor bank. Jadi ya, mereka nggak punya pilihan. Ini soal kebutuhan. Oke, itu pertanyaan pertama. Kalau jawabannya tidak, mau nggak mau harus bangun sendiri. Lalu yang kedua? Pertanyaan kedua adalah, bisakah pihak lain yang menyediakannya? Kadang Anda nggak harus bangun semuanya dari nol sendirian. Anda bisa memberdayakan pihak lain. Contoh paling keren itu Jumia, raksasa e-commerce di Afrika. Mereka punya masalah logistik besar kan, terutama di area pedesaan. Nggak ada perusahaan logistik nasional yang bisa diandalkan. Nah, alih-alih bangun ribuan armada truk sendiri, Jumia melakukan sesuatu yang cerdas. Apa tuh yang mereka lakukan? Mereka menyediakan teknologi, aplikasi, sistem pelacakan, optimisasi rute kepada para pengusaha logistik lokal skala kecil. Bahkan perorangan yang punya motor pun bisa. Jumia memberdayakan mereka untuk jadi mitra pengiriman resmi. Hasilnya, mereka menciptakan jaringan logistik raksasa, lebih dari 81.000 mitra lokal. Wow, 81.000. Tapi, gimana cara ngatur kualitasnya? Itu kan pasti pusing banget. Gimana caranya mereka mastiin paketnya sampai dengan benar? Nah, disitulah kekuatan teknologi mereka. Dengan platform terpusat, Jumia bisa mantau semuanya. Mereka menetapkan standar, melacak tiap pengiriman, dan ngelola pembayaran. Jadi, meskipun mitranya tersebar di mana-mana, kontrol kualitasnya tetap terpusat. Ini cara cerdas untuk bangun stack tanpa harus punya semua aset fisiknya. Oke, jadi bisa bangun sendiri atau berdayakan orang lain. Tapi kayaknya ada tapinya di sini. Tentu saja, ada peringatan besar. Ini yang membawa kita ke kasus Nubank, bank digital raksasa di Brazil. Setelah Anda memberdayakan mitra, pertanyaan berikutnya adalah, apakah mitra tersebut bisa berkembang secepat Anda? David Vélez, CEO Nubank, belajar ini dengan cara yang sulit. Awalnya, mereka kerjasama dengan perusahaan pemproses kartu kredit pihak ketiga. Kedengarannya logis sekali ya. Kenapa harus bikin dari nol kalau udah ada yang jadi? Betul, tapi disitulah jebakannya. Pertumbuhan Nubank itu melesat begitu cepat. Dan mereka sadar, teknologi mitra mereka nggak cukup kuat. Sistemnya sering down, inovasinya lambat, nggak bisa ngimbangin skala Nubank. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan yang, ya, menyakitkan. Kalau mau jadi yang terbaik, mereka nggak bisa bergantung pada orang lain. Mereka terpaksa bangun semuanya, dari pemrosesan kartu sampai dapetin lisensi bank sendiri. Jadi milih mitra itu kayak pertaruhan jangka panjang ya. Dan pertanyaan ketiga dalam kerangka ini apa? Yang ketiga ini mungkin yang paling krusial untuk bertahan hidup. Bisakah Anda membangunnya secara bertahap? Kunci untuk mengelola risiko, coba kita balik ke Guya Bolso. Mereka kan nggak bangun 4 bisnisnya sekaligus dalam satu malam. Itu rasa pasti buat bangkrut? Mereka fokus ke fondasi dulu, aplikasi inti, dan koneksi ke bank. Setelah itu terbukti berhasil, baru beberapa tahun kemudian mereka luncurkan skor kredit dan marketplace pinjaman. Penahapan ini penting banget. Tunggu dulu, jadi semua kerja keras yang terdengar kayak kelemahan ini harus bangun infrastruktur sendiri, sistem pembayaran sendiri, logistik sendiri, itu justru jadi senjata rahasia mereka. Ini benar-benar membalikkan logika startup biasa loh. Tepat sekali. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang paling menarik. Beban yang luar biasa besar ini, kalau berhasil diatasi, akan berubah jadi keuntungan kompetitif yang sangat kuat. Penulis menyebutnya moat, atau parit pelindung benteng. Dan ada 3 jenis parit yang tercipta. Oke, saya penasaran, apa aja 3 parit itu? Yang pertama adalah benteng kompetitif. Coba bayangin Anda adalah startup baru yang mau nyaingin Guya Bolso. Anda nggak bisa cuma datang dengan aplikasi yang desainnya lebih bagus. Itu nggak akan cukup. Nggak bisa cuma modal tampilan ya? Nggak bisa. Anda harus bangun lagi dari nol seluruh infrastruktur koneksi bank yang butuh waktu bertahun-tahun dan biaya jutaan dolar itu. Pagar masuknya jadi sangat-sangat tinggi. Bener juga. Pesaing jadi harus mengulang semua penderitaan yang sudah mereka lalui. Lalu, benteng yang kedua?
modal lebih dari 80 juta dolar buat bangun semua ini. Pesaing baru harus datang ke investor dan bilang, tolong beri saya 80 juta dolar juga, supaya saya bisa ngejar pemain nomor satu. Wah, susah itu. Investor mana yang mau mendanai proposal kayak gitu? Hampir nggak ada. Ini juga berarti Guiabolso bisa mengunci para investor terbaik di bidang fintech Brazil. Semua modal pinter udah ada di pihak mereka. Oke, kompetitif, modal, lalu yang ketiga. Yang terakhir dan mungkin yang paling subtil adalah benteng teknis. Selama proses membangun yang menyakitkan itu, tim Guiabolso jadi satu-satunya tim di Brasil yang paling ahli dalam ngatasin masalah teknis super rumit, bernegosiasi dengan bank, memboost sistem keamanan mereka, bersihin data yang berantakan. Mereka belajar dari ribuan jam trial and error. Keahlian yang nggak bisa dibeli ya. Tepat. Aset tak terlihat yang nggak bisa ditiru dengan mudah. Pesaing baru harus ngulang semua proses belajar itu dari awal. Jadi parit pertahanan ini terbentuk karena mereka terpaksa bangun ke bawah, menciptakan fondasi. Saya jadi penasaran, gimana kalau sebuah perusahaan secara proaktif memutuskan untuk membangun ke samping? Bukan karena infrastrukturnya nggak ada, tapi untuk menguasai seluruh keseharian penggunanya. Nah, ini membawa kita ke fenomena super app. Dan contoh yang sangat kita kenal di Indonesia. Gojek. Ini adalah contoh sempurna dari evolusi berikutnya. Kalau Guiabolso itu tentang vertical stack, bangun ke bawah karena keharusan, maka Gojek itu tentang horizontal stack, bangun ke samping untuk menangkap peluang. Kita semua tahu Gojek dimulai sebagai aplikasi ojek online. Tapi sekarang Sekarang jadi aplikasi untuk segalanya. Saya ingat betul masa-masa awal Gojek. Rasanya aneh pesan ojek dari aplikasi. Sekarang, ya ampun, kayaknya hampir setiap hari ada aja yang dipesan lewat aplikasi itu. GoFood, GoSend, GoMart. Transformasinya luar biasa cepat. dan integrasinya jauh lebih dalam dari yang kita lihat di permukaan. Salah satu detail yang paling menakjubkan dari buku ini adalah gimana para pengemudi Gojek pada awalnya juga berfungsi sebagai ATM manusia untuk sistem GoPay. Maksudnya ATM manusia? Iya, pengguna bisa setor atau tarik tunai langsung lewat pengemudinya. Ini nunjukin betapa dalamnya mereka bangun tumpukan layanan yang saling terhubung baik digital maupun fisik. Gojek bukan lagi cuma aplikasi transportasi, tapi ekosistem untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa strategi ekspansi ke samping atau horizontal ini sangat umum di pasar negara berkembang kayak Indonesia, tapi nggak terlalu di AS atau Eropa? Nah, Vijay Shekhar Sharma, pendiri Paytm di India, ngejelasin ini dengan sangat baik. Di pasar negara berkembang, biaya untuk mengakuisisi satu pelanggan itu mahal. Jadi, setelah Anda berhasil dapat pelanggan itu, Anda harus bisa jual sebanyak mungkin layanan ke mereka untuk memaksimalkan nilainya. Anda nggak bisa cuma jual satu produk. Oh, jadi tujuannya buat monetisasi basis pengguna yang ada secepat mungkin ya? Betul. Dan untuk menguasai pasar sebelum terfragmentasi oleh banyak pemain kecil, Anda harus jadi platform utama yang nggak tergantikan dalam kehidupan pelanggan. Jadi kalau kita rangkum obrolan kita, pelajaran utamanya benar-benar menantang dogma dari Silicon Valley. Di sana kan mantranya minim aset dan fokus pada satu hal. Tapi ternyata banyak inovator paling sukses di dunia, para frontier innovators ini justru harus melakukan yang sebaliknya. Mereka jadi full stack. Bangun fondasi infrastruktur secara vertikal, sekaligus bangun ekosistem layanan di atasnya secara horizontal. Benar sekali. Dan lucunya, ini sebenarnya membawa kita kembali ke masa-masa awal Silicon Valley. Dulu, sebelum ada Amazon Web Services, perusahaan teknologi kayak Google atau Facebook juga harus bangun pusat data dan server mereka sendiri. Mereka juga full stack pada masanya. Penulis buku ini bahkan menafsirkan ulang kutipan terkenal dari Mark Andreessen. Di banyak belahan dunia saat ini, bukan cuma perangkat lunak yang memakan dunia, tetapi perangkat lunak dan keseluruhan tumbukannya yang memakan dunia. Ini pergeseran paradigma yang fundamental. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirkan sebuah industri atau masalah di lingkungan sekitar Anda. Apa satu bagian infrastruktur krusial yang hilang, yang kayaknya menghambat kemajuan semua orang di sektor itu? Dan renungkan ini, bagaimana jika membangun bagian yang hilang itu bukanlah sebuah pengalih perhatian dari bisnis utama, melainkan justru merupakan peluang terbesar yang ada di depan mata?